Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kami dari kelompok 6 kelas 1B Prodi 4 Manajemen Pemasaran Internasional akan sharing materi mengenai kepemimpinan dalam Islam dengan anggota kelompok kami yaitu Gilang, saya sendiri Mita Trihapsari Jasmine, dan Taufik Ali Ramadhani. Materi kali ini dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, pengertian kepemimpinan. Yang kedua, pemimpin menurut Al-Quran. Yang ketiga, pemimpin menurut hadis. Keempat, kriteria pemimpin. Kelima, sosok Rasulullah SAW sebagai pemimpin. Dan yang terakhir, kesimpulan. Tanpa banyak basa-basi, mari langsung kita masuk ke poin pembahasan yang pertama. Secara umum, kepemimpinan merupakan suatu kemampuan yang melekat pada diri seseorang dalam memimpin untuk mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. Istilah pemimpin dalam lisanul Arab memakai kata al-qa'udu yang artinya memimpin atau menuntun, lawan dari kata as-sauqu yang artinya menggiring. Seperti perkataan menuntun binatang dari depan dan menggiring binatang dari belakang. Sebutan lain bagi pemimpin dalam Al-Quran diantaranya khilafah, yang menurut bahasa artinya kepemimpinan baik secara umum maupun khusus dalam urusan duniawi maupun urusan agama. Sistem kepemimpinan ini juga diartikan sebagai pengganti kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Panggilan khilafah ini khususnya ditujukan kepada 4 khulafaur rasyidin yang menggantikan kepemimpinan sepeninggal Rasulullah SAW. Kemudian, ada juga ulil amri. Imam Al-Mawardi dalam kitab tafsirnya menyebutkan ada 4 pendapat dalam mengartikan kalimat ulil amri. Pada Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59, pendapat pertama menyatakan bahwa ulil amri bermakna umara, yang artinya para pemimpin yang konotasinya adalah pemimpin masalah keduniaan. Contohnya seperti kepala negara ataupun kepala pemerintahan. Yang terakhir adalah imamah. Kata imam dalam bahasa Arab adalah pemimpin atau pemuka. Sedangkan imam menurut istilah adalah pemuka di dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam. Sedangkan pengertian imam dalam konteks sholat atau imam sholat adalah pimpinan dalam sholat jamaah, baik dalam kedudukannya yang tetap maupun dalam keadaan yang sementara. Sang imam berdiri paling depan di barisan jamaah sholat. Poin selanjutnya yaitu pemimpin menurut hadis. Dari hadis riwayat Muslim, hadis nomor 1229, Kitab Al-Imarah, Jilid 3 mengatakan, setiap kamu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang amir yang mengurus keadaan rakyat adalah pemimpin. Ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin terhadap keluarganya di rumahnya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya. Ia akan diminta pertanggungjawaban tentang hal mereka itu. Seorang hamba adalah pemimpin terhadap harta benda tuannya. Ia akan diminta pertanggungjawaban tentang harta tuannya. Ketahuilah, kamu semua adalah pemimpin dan semua akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Melalui hadis ini dapat diambil kesimpulan bahwa semua orang adalah pemimpin. Tidak hanya memimpin bagi orang lain, namun juga memimpin untuk dirinya sendiri. Sehingga setiap orang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat atas hal-hal yang mereka pimpin. Hadis lain menyatakan bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mencintai kamu dan kamu mencintainya, mendoakan kamu dan kamu mendoakan mereka. Sedangkan pemimpin yang jelek adalah pemimpin yang kamu benci dan mereka membenci kamu. Kamu melaknat mereka dan mereka melaknat kamu. Hadis riwayat Muslim, hadis nomor 1855, Kitab Al-Imarah, Jilid 3. Dalam hadis ini ditekankan bahwa kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang melahirkan kasih sayang terhadap sesama dan bukan pertikaian yang menyebabkan kebencian. Beralih menuju poin selanjutnya, berikut kriteria pemimpin ideal yang dijelaskan dalam Islam. Di antaranya, yang pertama adalah ilmu. Untuk memimpin sebuah kelompok atau negara, pemimpin hendaknya memiliki ilmu yang mumpuni agar membawa kemaslahatan pada kelompok yang dipimpin. Selanjutnya, iman dan amal. Buya Hamka mengatakan bahwa iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi.
Namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Keduanya harus saling melengkapi dan tidak boleh berat sebelah. Selanjutnya adalah memberi keputusan yang benar. Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin tidak mungkin bisa memuaskan semua orang. Namun hendaknya seorang pemimpin memilih sebuah keputusan yang tepat dan tidak memihak pada ego atau kepentingan pribadi. Yang terakhir adalah amal ma'ruf dan nahil munkar. Ma'ruf adalah suatu istilah yang berkaitan dengan segala sesuatu yang dianggap baik oleh agama, akal, dan budaya, dan sebaliknya dari munkar. Poin selanjutnya yaitu sosok Rasulullah SAW sebagai pemimpin. Kepemimpinan Rasulullah SAW selaku seorang pemimpin dimulai dari bawah sampai atas dan segala penjuru dari berbagai budaya menjadi satu masyarakat atau umatan wahidah yang beriman dan bertakwa. Sebagai sebuah kekuatan, ini nampak pada perang Badar di mana kaum muslimin mampu mengalahkan pasukan Quraisy jahili sehingga memperoleh kemenangan, bukan karena suatu mukjizat Nabi, namun lebih banyak karena kepemimpinan Rasulullah yang berhasil menanamkan keimanan, ketakwaan, kesetiaan, dan semangat juang untuk membela kebenaran dan mempertahankan hak selain memperoleh bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut sikap Rasulullah sebagai pemimpin yang dapat diteladani. Yang pertama, akhlak Rasulullah yang terpuji dan tanpa cela. Yang kedua, karakter Rasulullah yang tahan uji, tangguh, ulet, sederhana, dan bersemangat. Yang ketiga, sistem dakwahnya yang menggunakan metode imbauan dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Yang keempat, ada tujuan perjuangan Nabi untuk menegakkan keadilan dan kebenaran serta menghancurkan yang batil tanpa pamrih kepada harta, kekuasaan, dan kemilauan dunia. Yang kelima, ada prinsip persamaan dan kebersamaan. Yang keenam, ada prinsip kebersamaan. Yang ketujuh, ada mendahulukan kepentingan dan keselamatan umatnya. Yang kedelapan, ada memberikan kebebasan berkreasi dan berpendapat. Dan yang terakhir, ada Rasulullah SAW dalam kepemimpinannya memiliki 4 sifat yang harus dicontoh bagi pemimpin-pemimpin lainnya, seperti sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Demikianlah poin-poin materi kami pada hari ini. Sebagai penutup, kami akan memberikan sebuah kesimpulan. Kepemimpinan merupakan salah satu tanggung jawab yang sangat amat besar karena merupakan amanah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin, baik itu keputusan yang benar atau salah, akan berdampak pada orang-orang yang ia pimpin maupun dirinya sendiri. Oleh karena itu, kepemimpinan tidak bisa dijalankan dengan hanya mengandalkan kemampuan seadanya. Seseorang pemimpin harus mempunyai kualifikasi dan kriteria yang mumpuni, baik secara keilmuan, akhlak, maupun amal ibadahnya, seperti yang telah dipraktekkan sejak zaman kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan penerusnya dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Demikianlah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Atas kekurangannya kami mohon maklum karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.